Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Teguh Suwarto. Kali ini admin membuat video yang saya beri judul PT Dirgantara Indonesia, Kebanggaan Nasional yang masih bergantung pada mesin dan avionik impor. PT Dirgantara Indonesia atau PT DI sebelumnya dikenal sebagai IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Telah lama menjadi kebanggaan nasional dalam industri kedirgantaraan. Perusahaan ini telah merancang dan memproduksi beberapa pesawat buatan asli Indonesia seperti N250 Gatotkaca, N219 Nurtanio, dan CN235. Namun di balik prestasi tersebut, PT DI masih menghadapi tantangan yang sangat besar dalam hal kemandirian teknologi, khususnya dalam memproduksi mesin dan avionik pesawat yang masih mengimpor. Nah, mari kita masuk untuk mengupas satu persatu pesawat buatan asli PT DI. Prestasi yang sebetulnya membanggakan. Mulai dari yang pertama yaitu N250 Gatotkaca. Nah, ini mimpi yang sempat terwujud ya. Tipe pesawat ini adalah pesawat turboprop regional. Pengembangan dikembangkan sepenuhnya oleh PT DI sebagai pesawat komersial pertama Indonesia. Nah, untuk spesifikasi kapasitas 50-68 penumpang, jarak tempuh 1480 km, kecepatan maksimum 610 km per jam. Untuk mesin yang digunakan adalah Pratt & Whitney Kanada PW127 yang diimpor dari Kanada. Sedangkan untuk avioniknya adalah sistem avionik ini juga menggunakan teknologi impor, meskipun beberapa komponen dirakit di Indonesia. Untuk status proyek N250 dihentikan pada tahun 1998 karena krisis ekonomi Asia, tetapi tetap menjadi simbol kebanggaan industri kedirgantaraan Indonesia. Yang kedua adalah pesawat N219 Nurtanio. Adalah pesawat untuk daerah yang terpencil ya. Untuk tipe adalah pesawat transport turboprop ringan. Pengembangan dikembangkan sepenuhnya oleh PT DI sebagai pesawat made in Indonesia. Nah, untuk spesifikasi kapasitas 19 penumpang atau 2000 kg kargo, jarak tempuh 1000 km, kecepatan maksimum 370 km per jam. Nah, mesin yang digunakan menggunakan mesin Pratt & Whitney Kanada PT6A42 yang diimpor dari Kanada. Avionik, sistem avioniknya menggunakan teknologi impor juga, meskipun PT DI melakukan integrasi dan pengujian di dalam negeri. Nah, untuk status pesawat ini adalah sudah melakukan penerbangan perdana, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2017 ya kalau nggak salah, dan sedang dalam tahap sertifikasi. Lalu yang ketiga yaitu CN235
N235, pesawat serbaguna yang mendunia. Nah, untuk tipe pesawat ini adalah sebagai pesawat transport turboprop serbaguna. Pengembangan dikembangkan bersama dengan CASA, Construcciones Aeronautica SE dari Spanyol. Dan untuk spesifikasi berkapasitas 35 sampai 45 penumpang atau 6.000 kg kargo. Nah, untuk jarak tempuhnya sekitar 2000 km dan kecepatan maksimum adalah 450 km per jam. Nah, mesin yang digunakannya adalah General Electric CT7-9C yang diimpor dari Amerika Serikat. Nah, untuk sistem avioniknya ini juga menggunakan teknologi impor. Nah, untuk statusnya sudah diproduksi dan digunakan oleh militer dan sipil di berbagai negara. Nah, ketergantungan pada mesin dan avionik impor, meskipun PT DI telah berhasil merancang dan memproduksi pesawat buatan asli, perusahaan ini masih sangat bergantung pada teknologi impor untuk mesin dan avioniknya. Mesin hingga saat ini PT DI belum mampu memproduksi mesin pesawat secara mandiri. Mesin pesawat yang digunakan oleh PT DI seperti Pratt & Whitney, Kanada, dan General Electric semuanya diimpor dari luar negeri. Untuk avionik, sistem avionik termasuk navigasi, komunikasi, dan sistem kontrol penerbangan juga masih bergantung pada teknologi impor. Meskipun PT DI mampu melakukan integrasi dan pengujian sistem avionik, komponen intinya masih diimpor dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa. Nah, bagaimana upaya menuju kemandirian nasional? Jadi PT DI dan pemerintah Indonesia itu sebetulnya telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi impor, antara lain satu yaitu dengan pengembangan teknologi lokal. Riset dan pengembangan, PT DI terus melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan lokal dalam merancang dan memproduksi komponen tersebut. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, PT DI bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi kedirgantaraan. Nah, ini untuk proyek masa depan ya. N245 pesawat turboprop regional yang sedang dalam tahap desain dirancang sebagai penerus N219 dengan kapasitas 50 penumpang. N270 pesawat turboprop yang dirancang untuk menggantikan CN235. Terus ada elang hitam drone Male medium altitude long endurance yang sedang dalam pengembangan, dirancang untuk misi pengintaian dan serangan. Program Kemandirian Nasional, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program kemandirian nasional di bidang industri pertahanan dan kedirgantaraan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lokal dalam memproduksi komponen pesawat, termasuk mesin dan avionik. Terus, bagaimana tantangan yang dihadapi? Teknologi tinggi, mesin dan avionik pesawat memerlukan teknologi tinggi dan presisi yang sangat akurat. Mengembangkan teknologi ini dari nol merupakan investasi besar dan waktu yang lama. Terkait juga dengan sumber daya manusia.
Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di bidang desain dan produksi mesin serta avionik pesawat. Terkait dengan masalah pasar global, persaingan di industri kedirgantaraan global sangat ketat dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing, Airbus, dan Rolls-Royce mendominasi pasar. Kita ambil sebuah kesimpulan ya. Jadi PT Dirgantara Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam merancang dan memproduksi pesawat buatan asli Indonesia seperti N250 Gatot Kaca dan N219 Nurtanio. Namun dalam hal mesin dan avionik, PT DI masih sangat bergantung pada teknologi dan komponen impor. Upaya menuju kemandirian nasional terus dilakukan, tetapi sekali lagi ya, memerlukan waktu, investasi, dan dukungan dari semua pihak. Dengan terus mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia, PT DI berpotensi menjadi pemain utama di industri kedirgantaraan global, termasuk dalam memproduksi mesin dan avionik pesawat secara mandiri di masa depan. Nah, makanya PT Dirgantara Indonesia, PT DI adalah perusahaan kedirgantaraan milik negara yang berfokus pada desain, pengembangan, dan produksi pesawat terbang, helikopter, dan sistem kedirgantaraan lainnya. Sejak didirikan pada 1976, PT DI telah menjadi pelopor dalam industri kedirgantaraan Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Demikian para pemirsa, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan untuk memberikan kritik dan sarannya yang membangun, atau berikan komentar pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.